Ya, oke. Alasan gue kenapa, langsung aja lah ya. Ya, oke. Alasan gue kenapa bikin diari kehidupan itu ada beberapa, lebih tepatnya ada 3 kurang lebih. Yang pertama itu karena gue pengen mendokumentasikan kenangan gue bareng sama keluarga gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu berbagi pengalaman, ataupun filosofi-filosofi hidup yang didapetin kalau emang ada gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah untuk menambah income ataupun AdSense. Cuman dari 3 hal tersebut rasanya yang paling dominan adalah yang pertama, yaitu adalah em, em, mendokumentasikan kenangan gue bareng sama keluarga. Dan menariknya, belakangan waktu gue habis untuk hal-hal lain di luar dari bikin video ini gitu ya, ataupun dari kehidupan. Tapi ada satu momen dimana ketika istri gua Jihan ngasih tahu bahwa anak-anak itu, jadi ada satu momen, atau lebih tepatnya adalah kebiasaan gua. Jadi sebelum berangkat kerja, gua berangkat kerja ataupun anak gua berangkat sekolah, kita tuh selalu teleponan gitu pagi. Dan bini gue bilang kalau anak-anak ngeliatin video-video lamanya kita gitu. Dan itu ngebuat perasaan gue tiba-tiba anget gitu ya. Tiba-tiba gue ngerasa, oh, wow gitu, ternyata em, ya ngena aja gitu, ngena aja di gue. Jadi gue akan coba mulai kembali bikin video diary kehidupan dengan format yang sesimpel mungkin gitu ya, yang bisa gue buat. Karena ya gue sendirian, gue ngerekam sendiri, nyusun apa yang mesti diceritakan juga sendiri, ngedit pun sendiri gitu. Jadi gue berusaha mencari cara agar gimana video itu bisa tetap dibuat dan prosesnya sesimpel mungkin. Oke, nah di hari kehidupan kali ini gua pengen cerita terkait dengan Astro Highland. Jadi ini adalah sebuah tempat yang dicari atau direkomendasikan oleh bini gua ataupun Jihan. Pengen ke sana waktu itu, dan ya udah, pada dasarnya gue happy aja kalau misalkan jalan sama keluarga. Keluarga gue happy, istri gue happy, anak gue happy, gue juga ikut happy gitu. Nah, Astro Highland yang gue datangin ini adanya di Subang. Jadi Astro Highland ini adalah sebuah tempat wisata alam yang ketika gue nyampe pertama kali di sana itu, oke, ini tempatnya gede banget, luas banget, dan asri juga. Jadi adem gitu. Itu adalah kesan pertama ketika gue nyampe di Astro Highland. Dan ketika pun gue keliling-keliling di Astro Highland ini gitu ya, gue ngerasa terbayarkan. Jadi ekspektasi gue di awal itu terbayarkan karena memang lokasinya seluas itu, segede itu. Bahkan anak gue yang pertama, Berli atau Berliana, itu sempat mungkin capek kali ya di perjalanan gitu. Jadi sempat nggak mau jalan apa segala macam, walaupun pada akhirnya dia happy juga ya, namanya anak kecil. Dan itu juga yang ngebuat gue selalu seneng juga, akan selalu ada dinamika dan kita akan bisa lihat bagaimana orang-orang yang ada sekeliling kita menyikapi gitu. Mungkin ada yang marah-marah, mungkin ada yang diem aja, mungkin cenderung cuek, atau mungkin cenderung mengamati. Tapi at the end harapan gue adalah semuanya saling belajar gitu. Terus kemudian fasilitas yang ada di sana juga menurut gua oke juga. Kenapa? Karena selain luas tadi, kita juga difasilitasi. Artinya adalah ada tempat penyewaan mobil yang akan membawa wisatawan-wisatawan ini untuk keliling di area-area itu gitu. Kalau misalkan mau gitu ya. Hanya saja sayang waktu itu gua taunya telat. Jadi prosesnya ataupun kita udah jalan gitu ya, cukup jauh. Gue baru tahu ada itu mobil karena itu mobilnya lewat, makanya gue baru tahu. Terus selain mobil itu juga ada beberapa fasilitas lainnya kayak mainan-mainan anak, ayunan gitu. Itu juga ada juga. Dan yang bikin anak-anak selalu happy tentunya yaitu adalah mini zoo. Jadi nggak gitu gede, nggak gitu banyak juga, tapi at least itu tetap membuat anak-anak happy gitu. Dan anak gua Berli coba yang dari awalnya mungkin capek dan segala macam, akhirnya moodnya dia udah naik, happynya dia udah muncul lagi, main-main binatang juga. Dan
berani megang, walaupun agak takut-takut, tapi at least dia mudah melakukannya gitu. Dan gue selalu happy untuk bisa melihat seseorang yang bisa menyelesaikan sesuatu walaupun prosesnya nggak gampang gitu. Itu yang Berli. Kalau yang kecil, Muti, Yara, atau gue nyebutnya manggilnya Muti. Kecil ini memang ya mungkin rasa takutnya masih belum begitu ada gitu. Sehingga ya dia megang-megang aja. Happy-happy aja dia. Fobia ular. Ada sini Kak. Madep sini kamu. Geser. Sama kayak itu nusak banyak di rumah teh teh. Dua anak kayak ada di garis. Oke. Iya, tapi Oh, londok. Jangan dipegang kakak. Berani ya sih. Mau nggak Kak dikalungin ularnya di leher? Oh kayak gini mau. Kar gendut. Sana nggak apa-apa. Kalau mau pegang lagi, Hati-hati. Pegang aja kayak gitu. pelan-pelan. Papa Nggak apa-apa tuh, dijagain sama omnya. dijagain ini. Dijagain sama omnya tuh. Kamu berani nggak tuh? Sini Kak bukanya, buka Kak buka. Nah, lagi Kak. Ada coba pegang lagi. Papa. Coba dielus. Kak senyum lagi Kak. Pegang aja dulu coba sekarang. Coba ya, Bang. Bu, dia banyak boyan itu, Bu. Di kadal aja di kadal nih. Mana kadal? Kadal, Bu, kadal. Kadal juga bayawak. Setamin. Oscar, Bang. Si Oscar, Bang. Oke, punya. Oh, sos, jangan dikagetin, jangan dikagetin. Mau. Bang. Ada yang kecil aja. Kami takut. Gendut. Udah. Terus kemudian ya berikutnya adalah hal yang ngebuat gua sangat-sangat surprise. Jadi selain luas, areanya juga masih dalam proses pembangunan. Jadi ada beberapa fasilitas-fasilitas yang memang ongoing gitu ya. Ada kolam renang, ada juga gua nggak tahu itu gede banget gitu. Jadi kayak di Roma, jadi yang gladiator-gladiator pada bertarung gitu. Pokoknya gede banget ada. Sama area penginapan oke lah ya. Jadi enak, nyaman. Yang kayak gitu-gitu. Apalagi ya? Ya pokoknya tahu lah ya kalau penginapan udah safety, nyaman, enak yang kayak gitu-gitu. Tapi yang paling ngebuat gua oh wow ada ini ya gitu, yaitu adalah glamping dan juga camping. Jadi entah kenapa belakangan gue lagi suka dua hal tersebut. Gue suka glamping soal ya, tapi lebih ke campingnya sih. Jadi kalau misalnya kita nyiapin barang apa segala macam, jalan gitu ya, kayaknya seru gitu. Dan ternyata di sana ada juga. Gue pikir hanya sebuah tempat yang emang luas aja, kebun teh aja, ataupun strawberry aja gitu ya. Tapi ternyata juga ada tempat untuk ngecampnya juga. Itu yang ngebuat gue happy.
Coba kasih lihat tapi. Yeay. Ayo jalan. Api. Oke. Ayo deh. Mana kakak? Oh itu lagi berayun-ayun. Kenapa emang? Dia mana? Kenapa? Ya, untuk kesimpulannya adalah Astro Highland ini menurut gue sebuah tempat yang layak untuk didatengin gitu ya. Baik itu mau bareng sama keluarga, teman-teman mungkin, atau sendiri juga nggak apa-apa. Kalau emang lu jomblo, nggak ada teman, nggak ada, ya emang pengen jalan aja gitu, gue rasa, dan tempatnya nggak begitu jauh gitu ya, misalkan dari tempat lo, itu juga menurut gue oke. Jadi kalian bisa santai di sana, nikmat di sana. Makan juga ada, pemandangannya juga oke juga gitu. Jadi overall menurut gua itu adalah sebuah tempat yang layak untuk disamperin lah. Dan rasanya singkat aja itu di hari kehidupan gua kali ini. Semoga dengan proses yang gak ribet atau gua mencoba mensimplify proses yang ada di tempat gua jadi bisa lebih sering bikin diary kehidupan. Dan nextnya juga anak-anak gua jadi bisa ya nambah tontonan lagi. Kalau ya kata khawatiran kalau itu aja mungkin ada emosionalnya, tapi kalau itu aja kayaknya ya kita kasih opsi aja untuk bisa ditonton lebih lanjut. Oke kalau gitu thank you teman-teman untuk yang sudah nonton sampai dengan selesai. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
isi bensin, Bu. Udah diisi belum? Belum. Isi dong. Mau isi berapa? Tiga. Isi berapa?